Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-66 yang sudah berbeda tema dengan bahasan 63, 64, dan 65 yang lalu, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu seperti biasa. Man lam yukbil alallahi bimulatofatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihani. Man, siapapun orang utawi sapane wong, lam yukbil sing kang orang ngadep, yang tidak menghadap, alallahi kepada Allah, bimulatofatil ihsani kelawan kehalusan atau kemurahan ya Allah atas kebaikan-kebaikan. Ai bimulatofatihi tegese kelawan piro-piro kelembutan atau kehalusan ya, sekaligus keutamaan iyahu. Bimulatofati dengan apa? Dengan kehalusan dan keutamaan serta kasih sayang lah Allah iyahu kepada man bi anwa'il isani kelawan piro-piro jenisnya kebagusan, dengan berbagai macam jenis kebaikan ya. Barang siapa yang tidak menghadap Allah ya, karena kebaikan-kebaikan Allah yang telah dilakukan kepada hambanya ya, kuyida mengkoden taleni sopoman ilahi maring Allah bisalasil imtihani kelawan piro-piro cobo, piro-piro bilai atau cobaan ya, yang diserupakan dengan ikatan-ikatan. Maksudnya apa, saudaraku yang saya hormati? Di sini Ibnu Athaillah menggunakan sebuah diksi ya, barang siapa yang tidak menghadap Allah karena kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dari Allah yang sudah diberikan kepada seseorang tadi ya, alias dia tuh ndablek meskipun nikmat yang dianugerahkan Allah kepada seseorang tersebut sudah begitu banyak, bahkan nyaris tak bisa dihitung begitu ya, maka ia akan menerima cobaan dari Allah. Maka dia akan menerima cobaan yang tidak sederhana, katakanlah begitu. Artinya cobaan tersebut sejatinya adalah sebagai sebuah pengingat agar si hamba ini ingat, segera memohon ampun dan kemudian segera mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ikuti bagaimana Asy-Syarqawi memberikan penjelasan di dalam syarahnya. Ai bil imtihani, maksudnya dengan beberapa cobaan, bil imtihanati tegese kelawan piro-piro cobaan, wal masoi bilan tegese musibah, piro-piro musibah, asyabihati kang den serupaaken opo al imtihanat wal masoib ya. Jadi cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang diserupakan bisa lasili dengan belenggu, dengan ikatan-ikatan. Nah ini penjelasannya, yakni ngersakaken sopo musannaf ya, atau pengarang ini menghendaki atau memberikan pengertian andal muqtadiyah, bahwasanya sesuatu yang mendatangkan. Andal muqtadiyah kita perkara kang nekaaken liiqbalil muridi maring ngadepe murid, wa gharihi lan liyane murid, ala rabbi ing atase pangerane murid, bi anwa'it taati kalawan piro-piro bentuk taat wa tadur ilan tegese DP ilahi maring Allah atau maring Rabb, wa jam'iyatil qalbi lan tegese kumpule ati alahi ngitase Rabb, iku amrani, ada dua hal. Jadi di sini ya Asy-Syarqawi memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang mampu menyebabkan ya seseorang ini menjadi dekat, kemudian taqarrub kepada Allah, ingat atas segala anugerah yang diberikan Allah begitu ya, atau sesuatu yang kemudian bisa mendatangkan sebab atau yang menjadikan seseorang ini mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, itu ada dua hal ya. Yang pertama al-awwalu iradun ni'ami ilaihi. Yang pertama adalah datangnya nikmat kepada seseorang. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan nikmat,
yang tentu ya begitu banyak ya anugerah-anugerah yang telah dianugerahkan atau yang diberikan Allah kepada kita, maka anugerah itu semestinya menjadi sesuatu yang mengantarkan kita untuk lantas pandai bersyukur. Sekaligus mengingat akan kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita, gitu ya. Fayaskuru moko banjur syukur sapa murid ya Allah ing Gusti Allah alaiha ing atase pira-pira ni'am. Jadi dengan didatangkannya nikmat kepada kita, atau dengan dianugerahkannya nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu. Maka kenikmatan tersebut menjadi sebab, menjadi piranti kita kemudian mensyukuri anugerah tersebut. Nah ini yang biasanya begitu ya, banyak dilakukan oleh kita-kita ini. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggembirakan, mungkin kalau karyawan mendapatkan promosi misalnya, atau ASN berhasil memenangkan lelang terbuka dalam jabatan tinggi misalnya, ya kalau kebetulan dia ikut seleksi promosi terbuka, apakah untuk pimpinan tinggi Pratama atau pimpinan tinggi Madya misalnya gitu ya, atau menjadi administrator misalnya dari eselon 4 ke eselon 3 misalnya. Ini mayoritas begitu ya, kita ini kemudian mensyukuri atas anugerah tersebut. Nah ini memang sesuatu yang sangat ideal, sesuatu yang memang dikehendaki. Jadi sesuatu yang mampu menghantarkan kita untuk mengingat kepada Allah, untuk mensyukuri anugerah Allah, sekaligus untuk tambah takarrub kepada Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Itu dengan wasilah atau dengan piranti irodun ni'am. Jadi adanya anugerah kenikmat yang diberikan kepada Allah. Wa yaqbalu ala khidmatihi, kemudian juga menerima untuk makin berkhidmat ya. Menghambakan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Dan ini mudah-mudahan kita selama ini sudah mampu begitu ya menjadikan anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada kita menjadi kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin semangat gitu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, makin rajin bangun malam, makin memiliki quality time atau waktu yang memadai untuk senantiasa mengintrospeksi, makin mendorong untuk berbuat kebajikan dimanapun dan kapanpun kesempatan itu ada. Jadi dengan kata lain, hal yang pertama sekali lagi yang menurut syarah ahli kalam dari Asy-Syarqawi ini, irodun ni'am di sini adalah sesuatu yang kemudian mampu membuat kita makin ingat, makin dekat dan makin semangat ya menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, wathani inzalul masaibi fi badanihi aw malihi. Wathani utawi kang kaping pindho iku inzalul masaibi anane atau tumurune pira-pira musibah fi badanihi dalam awake murid aw malihi atau bandane murid. Fayarji moko bali sapa murid ila Rabbi maring pangeran ya pada Tuhan, wa yatadarru ulan DPDP sapa murid ilahi maring Rabb birofiha kelawan ngangkate masoib. Yang kedua, saudaraku yang saya hormati atau yang saya muliakan adalah ditimpakannya musibah. Kalau tadi dianugerahi anugerah ya atau diberikan anugerah ya pangkat lah, jabatan lah, prestis lah, harta lah, mungkin keuntungannya banyak ketika bisnis misalnya. Yang tentu kita rasakan sehari-hari adalah kesehatan juga sangat signifikan, sangat penting ya. Kita dianugerahi sehat, sudah sakit itu sangat luar biasa. Yang mestinya kesehatan itu menjadikan kita makin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara yang kedua adalah inzalul masoib. Musibah itu ditimpakan kepada kita, cobaan itu ditimpakan kepada kita. Tiba-tiba harta kita ada yang nyuri misalnya, kehilangan mobil. Nah mestinya ketika harta kita ada yang nyuri misalnya ya, mohon maaf sebagai sebuah contoh, sebagai ilustrasi saja ya, tiba-tiba kehilangan mobil, itu jangan kemudian tiba-tiba menyalahkan pihak-pihak luar begitu ya. Ini adalah cara agar kemudian kita yang sedang dicoba ini ya, ini mengingat kepada Allah. Siapa tahu ketika sesuatu yang kita miliki tadi dicuri orang justru membuat kita sadar. Karena selama kita memiliki kendaraan, ketika kita memiliki mobil, ya aktivitas maksiat kita banyak misalnya. Karena dengan mudahnya bisa pergi ke sana kemari. Ya.
Tapi dengan tidak adanya kendaraan, kita kemudian susah untuk ke sana kemari ke tempat-tempat maksiat misalnya. Maka inilah yang disebut dengan oleh Ibnu Athaillah atau oleh Asy-Syarqawi sebagai penulis syarah ini adalah inzalul masaib tadi, yang sejatinya mampu atau semestinya menjadikan kita tadi dekat kepada Allah, makin takarub kepada Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita ya warubama kana dzalika sababan fi tarkil istighal bidunya, warubama kana terkadang ono ya apa dzalika mengkono-mengkono inzalul masaib ya, niku sababan dadi sebab fitarkil istighali bidunya, sebab yang kemudian menghilangkan kita terbebani atau terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya. Jadi siapa tahu dengan kita dapat musibah tadi, ternyata musibah tersebut justru membuat kita jauh dari kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi sekali lagi, saudaraku yang saya hormati, dua hal ini mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi kita bersama, bahwa ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, maka segera syukuri dan jadikan anugerah itu sebagai sebab kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Atau yang kedua, ketika kita mendapatkan cobaan, jangan kemudian kita justru menyalahkan faktor-faktor yang ada di sekeliling kita. Jadikan musibah atau cobaan ini sebagai piranti yang mengingatkan kita agar kita juga kemudian segera ingat dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu tadi memang ya cobaan yang ditimpakan Allah tadi betul-betul menjadi piranti kita untuk bisa ingat kembali, kan mungkin kita lalai atau kita sempat terlena oleh kehidupan duniawi. Jadi intinya, saudaraku yang saya banggakan, yang saya hormati, saya muliakan, hikmah ke-66 ini menjadikan kita untuk tadi melakukan introspeksi ya, bagaimana kita mendapatkan anugerah agar anugerah itu tetap menjadi piranti kita untuk mampu bersyukur, dan ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan itu sejatinya sedang mengingatkan kita untuk bisa segera kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.